Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mudzakarah ilmu agama. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat kegigihan beliau dalam berdakwah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, bahkan antara yang iman dan yang bertentangan dengan iman. Insya Allah Ta'ala ya, untuk hari ini dan kedepannya kita akan murojaah ya. Ini kita anggap murojaah. Kita akan murojaah bersama tentang penjelasan nama-nama Allah Ta'ala ya, atau yang kita kenal dengan Al-Asma Al-Husna ya, melalui sebuah kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Syekh Nabil Syarif Al-Husaini. Nah, cuma memang saya belum mempunyai PDF-nya ya, jadi saya tidak punya PDF. Ya, untuk sementara ini mungkin teman-teman dengarkan saja terlebih dahulu. Insya Allah Ta'ala untuk pertemuan selanjutnya saya masih mengusahakan untuk mencarikan PDF-nya. Baik. Al-Asma Al-Husna gitu ya. Apa makna dari Al-Asma Al-Husna? Makna dari Al-Asma'ul Husna adalah yaitu Al-Asma allati tadullu 'alal kamal, yaitu nama-nama yang menunjukkan akan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nama-nama Allah Ta'ala ya, semua nama-nama Allah Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan ya, menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tidak ada ya satupun dari nama Allah yang menunjukkan kekurangan ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam nama-nama Allah Ta'ala ya, nama-nama Allah Ta'ala, para ulama mengatakan Asma'ullahi Ta'ala tauqifiyah. Ya begitu, Asma'ullahi Ta'ala tauqifiyah. Apa maknanya? Maknanya nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Ya, artinya harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis, atau ada dalilnya dari ijma'. Ya. Intinya tidak boleh bagi seseorang
Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk menisbatkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali nama tersebut ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau ada dalilnya dalam hadis atau ada dalilnya dari ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama, konsensus. Jadi kalau tidak ada dalilnya dari hal-hal tersebut, tidak boleh bagi seorang menisbatkan nama bagi Allah Ta'ala. Ini adalah mazhab jumhur. Nah, ini adalah mazhab jumhur, yaitu mayoritas para ulama, mazhabnya seperti itu. Saya ulangi ya, jadi nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Harus ada dalilnya dari Al-Quran, ya, atau dari hadis atau dari ijma. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada dalil dari hal tersebut, ya tidak boleh bagi kita untuk menisbatkan nama itu terhadap Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi Allah itu udah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, nanti insya Allah Ta'ala kita bahas satu persatu. Ini yang penting ini ya mazhab jumhur para ulama seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang mau nyatet kemudian ketinggalan, bisa ditulis di ruang chat, nanti saya ulangi. Kemudian ada sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah juga, ya, sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan bahwasanya sebuah nama walaupun itu tidak ada, pakai dari sebuah lego kan kurang. Ada yang celek. Jadi kalau ada sebuah nama itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, ya, tidak ada dalilnya dari hadis, ya, ataupun tidak ada dalilnya dari ijma'. Sebagian ulama, ya, ini masih dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah juga, sebagian ulama mengatakan itu boleh juga dinisbatkan kepada Allah, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, itu ditulis ya. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah bukan isim jamid katanya. Ya, nanti saya sebutkanlah contohnya ya. Yang penting ini dulu, ditulis dulu. Yang pertama itu bukan isim jamid. Kemudian yang kedua, tidak memberikan prasangka makna kekurangan bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, jadi yang pertama bukan isim jamid. Kemudian yang kedua, tidak memberikan prasangka makna kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, maknanya itu terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi dengan lafaz yang lain. Jadi maknanya itu, makna dari nama tersebut itu ada dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi apa? Tetapi dengan lafaz yang lain. Nah, jadi itu. Jadi pertama bukan isim jamid. Kemudian yang kedua, dia itu tidak memberikan prasangka makna kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, lafaz tersebut lafaz tersebut atau makna lafaz tersebut itu ada
dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi dengan lafaz yang lain di sana. Seperti itu. Saya kasih contoh. Ini yang dicontohkan oleh para ulama ya. Contohnya adalah tohir. Tohir. Tohir di sini pertama bukan isim jamid ya, karena ada isim fa'il ya, dia tohirun, isim fa'il, fa'ilun, sifat ini, isim sifat. Tohirun, fa'ilun. Kemudian kata tohir di sini itu tidak memberikan prasangka makna kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dikarenakan tohir di sini maknanya adalah maha suci. Jadi Allah Ta'ala maha suci dari kekurangan. Ini tohir. Ya, Allah Ta'ala maha suci dari kekurangan. Ini namanya tohir. Kemudian ada nama-nama Allah Ta'ala, ada nama Allah Ta'ala yang ada dalilnya dalam Al-Quran yang mempunyai makna Allah Ta'ala Maha Suci. Ya, ada dalam Al-Quran sebuah nama Allah, ya nama Allah, maknanya Allah Ta'ala Maha Suci. Dan ini, ya Maha Suci dari kekurangan maksudnya, dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis. Apa itu? Nama itu adalah Al-Quddus, ya Al-Quddus. Allah Ta'ala Maha Suci dari setiap kekurangan. Jadi kata nama Tohir ya di sini dalam pendapat sebagian para ulama, ya nama Tohir di sini ya, dalam pendapat sebagian para ulama itu boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dikarenakan dia itu adalah isim sifat bukan isim jamid. Yang kedua dikarenakan ia itu adalah tidak menunjukkan kekurangan bagi, tidak memberikan prasangka kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada nama lain, ada sebuah nama bagi Allah Ta'ala yang ada dalilnya dalam Al-Quran yang maknanya sama. Bisa dipahami ya, nanti kalau tidak dipahami ditanyakan saja. Nah, seperti itu. Jadi ini mazhab para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang nama-nama Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ada yang mengatakan tauqifiyah harus ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis serta ijma. Kemudian pendapat yang berikutnya, ya pendapat yang kedua mengatakan ya tidak harus seperti itu, tetapi ada syarat-syaratnya yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ya bisa difahami ya. Terus saya ulangi lagi buat teman-teman, untuk sementara ini PDF kitabnya belum ada. Ya, ini kitabnya kecil. Ini tapi saya belum punya PDF-nya. Nanti saya carikan terlebih dahulu. Nanti baru saya kirim. Tadi saya cari tapi belum nemu. Jadi saya cari di internet tapi belum nemu. Nanti saya carikan insyaallah Ta'ala. Saya coba lagi. Ini seperti itu. Sudah ya. Ini tentang nama-nama, tentang konsep para ulama, ya tentang nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sebuah nama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sebuah nama, itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun ijma. Kemudian nama tersebut
menunjukkan kekurangan bagi Allah Taala, maka ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Taala. Saya itu diceritakan sama salah satu masyayikh kita. Dulu itu ada seorang pemuda, ada pemuda masih muda ya, orang itu masih muda, tapi itu sudah mengajar. Suatu ketika beliau ini menyampaikan khutbah di sebuah masjid, menyampaikan khutbah Jumat di sebuah masjid. Ya, dijelaskanlah bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala ada tempat-tempat, Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan disifati dengan duduk, tidak boleh disifati dengan bersemayam, dan seterusnya. Di panggung itu, bahwasanya orang yang meyakini hal tersebut dihukumi keluar dari Islam dan harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu, setelah turun dari mimbarnya itu, tiba-tiba ada orang yang sudah tua ya. Nah, beliau ini tiba-tiba datang, sudah tua itu. Orang tua ini tiba-tiba datang ke Syekh muda ini, kemudian mencium tangannya, ya, mencium tangannya, dan mencium tangan seorang di sana itu dulu belum terbiasa, apalagi yang mau mencium tangan seorang yang tua, ya, orang yang sudah tua mencium tangan anak yang masih muda. Itu suatu hal yang kalau mereka ya itu suatu hal yang aneh gitu. Akhirnya singkat ceritanya, ketika ditanya kenapa orang tua tersebut melakukan hal itu, ya, dia mengatakan apa? Jadi dia itu sangat tergugah bahasanya dengan ceramah yang disampaikan oleh Syekh muda itu. Ternyata dia cerita itu ya, sekitar saya lupa berapa tahun, ceritanya 70 tahun, ceritanya 70 tahun atau berapa, saya lupa. Katanya saya itu selama itu ketika sujud, ya, ketika saya sujud, saya membaca dalam sujud saya itu subhanal jalis. Subhanal jalis. Artinya apa di sini? Menamai Allah Ta'ala dengan al-jalis. Menamai Allah Ta'ala dengan al-jalis. Al-jalis itu apa artinya? Duduk. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala yang duduk. Al-jalis. Padahal jelas ini adalah sebuah kekufuran, dan ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, dan ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, makanya subhanallah. Ini maksud saya itu apa? Saya ngasih contoh di sini. Bahwasanya nama sebuah nama yang tidak layak ya bagi Allah Ta'ala, sebuah nama yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, itu tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, tadi dia bilang apa? Subhanal jalis. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala yang duduk. Ya, subhanallah. Jadi nama ini, kata al-jalis, pertama tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', ya, tidak ada dalam hadis, ya, tidak ada dalam ijma'. Kemudian ini juga menunjukkan makna kekurangan bagi Allah Ta'ala,
dan juga tidak ada nama bagi Allah Ta'ala yang semakna dengan kata Al-Jalis. Oleh karena itu, nama yang seperti ini bertentangan. Ya, nama yang seperti ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak sesuai dengan mazhab jumhur, dan juga tidak sesuai dengan mazhab sebagian para ulama. Jadi seperti itu. Baik. Insyaallah ta'ala, bentar ya, kita akan baca kitabnya langsung ya. Untuk sementara teman-teman dengarkan saja, nanti PDF-nya insyaallah jika sudah saya dapatkan saya kirim. Nah, ini kitabnya ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi tahirin wa sallam. Ya, sini sama salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya yang suci-suci. Saya ini sudah biasa ya dijelaskan, mungkin teman-teman juga dengar, saya jelaskan secara singkat saja. Ya, saya jelaskan secara singkat bahwasanya ketika kita bilang alhamdulillah, maknanya itu adalah as-sana'u 'ala Allah, yaitu memuji terhadap Allah Ta'ala dengan lisan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, padahal tidak wajib bagi Allah memberinya kepada kita. Tidak wajib bagi Allah menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan kita orang yang sehat, menjadikan kita orang yang mempunyai rumah, tidak wajib memberikan kita nikmat Islam, tidak wajib itu. Tapi semua itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini namanya syukur sunnah. Tapi kalau syukur wajib, ya itu kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita dalam kemaksiatan. Tidak menggunakan mata kita, telinga kita, mulut kita dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah kalau kita tidak menggunakan mata ini dalam kemaksiatan, ya berarti kita sudah mensyukuri nikmat mata ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan sedikit juga tentang masalah sholawat. Jadi ketika kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu maknanya, ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad. Itu maknanya. Dan berikan keamanan, kalau wasallam ya, wasallim itu, dan berikanlah keamanan terhadap Nabi Muhammad dari sesuatu yang ia takuti terjadi pada umatnya, seperti kesyirikan dan semacamnya. Jadi di sini
ketika kita membaca sholawat itu, ya, kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, itu tidak bermakna kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membaca sholawat seperti halnya kita membaca sholawat. Kita tidak memohon kepada Allah, ya Allah, bacalah sholawat terhadap Nabi Muhammad. Nah, dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak seperti itu. Ya, makanya maknanya di sini, Allahumma sholli ala Muhammad, itu maknanya berikanlah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kemudian makanya tidak benar ya kalau kadang orang ya begini, katanya begini. Allah saja, kata ini sebagian nulis begini, ini suatu kesalahan ya. Katanya apa? Allah saja baca sholawat, masa kamu tidak mau baca sholawat? Gitu. Masa begitu dia bilangnya. Jadi katanya apa? Allah Ta'ala saja baca sholawat, kok kamu tidak baca sholawat? Jadi ketika dia bilang Allah baca sholawat, itu apa maknanya itu? Ya, apa itu maknanya itu? Makanya di sini perlu lebih berhati-hati ya, dalam perkataan kita. Kemudian juga ketika baca sholawat, perlu diingat bacanya itu yang benar. Ya, bacanya itu yang benar, cara membacanya itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad contohnya ya. Jadi sholli di situ jangan dipanjangin, sholli itu pendek ya. Jangan ditambahi ya sholli. Jangan baca begitu, jangan sholli. Kadang orang yang begitu, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah, sholli jangan dipanjangin lamnya, enggak ada ayatnya di situ. Sholli. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nah, contohnya begitu. Sholli ala Muhammad. Sholli di situ ya. Dengan sholli. Karena apa coba? Karena kalau sholli ini maknanya nanti rusak nanti. Maknanya itu rusak. Jadi begini, kalau seumpamanya saya mau nyuruh seseorang untuk mengambilkan minuman, atau inilah untuk nyuruh seseorang untuk minum. Kalau saya mau menyuruh laki-laki, saya bilang ishrab. Kalau saya mau nyuruh perempuan, ishrobi. Ada ya-nya, ishrobi di situ. Jadi kalau sebuah kata dalam bahasa Arab, fi'il amr contohnya ya, kemudian dikasih ya terakhir, maka di sini adalah perintah untuk perempuan. Ishrobi, kuli, khuzi. Nah, itu untuk perempuan. Dan tidak boleh bagi Allah Ta'ala, ya tidak boleh bagi kita, bagi kita untuk tidak boleh bagi kita untuk menggunakan lafaz bagi Allah Ta'ala dengan lafaz perempuan. Khudhi, itu tidak boleh. Ya, makanya di sini jangan dipanjangin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Muhammad juga diperhatikan. Jangan asal ngomong Muhammad. Nah, gitu. Muhammad itu dengan hak ya. Muhammad itu tidak boleh begitu. Nama Nabi Muhammad itu ya Muhammad, bukan Muhammad. Bukan Muhammad tapi Muhammad.
Makanya kalau orang mau masuk Islam, ada non-muslim ya, kalau ada orang mau masuk Islam, itu harus benar Muhammadnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bilangnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, ini Islamnya tidak sah. Ya, kalau dia bacanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islamnya tidak sah. Makanya kalau tidak bisa, orang mau Islam dia tidak bisa baca Muhammad, jadi diganti Abul Qasim. Abul Qasim. Jadi seperti itu. Kemudian sama juga ya, kalau Muhammad itu emanya jangan dipanjangin. Kadang orang ditarik-tarik. Muhammad. Muhammad. Jangan begitu bacanya. Mudah, santai aja bacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kayak gitu. Bisa difahami ya, ini sedikit saja. Kita lanjutkan. Faqad qala Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maknanya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Baik dari satu segi ataupun dari semua segi. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Di sini as-sami' al-basir, as-sami' al-basir ini adalah salah satu nama dari Allah Ta'ala. Ini termasuk salah satu al-asma al-husna. Ini adalah salah satu al-asma al-husna. Secara singkat, para ulama mengatakan seperti ini. Laisa kamitslihi syai'un. Ini syai'un dalam bahasa Arab itu dikenal sebagai isim nakirah namanya. Ya. Jadi kata syai'un dalam bahasa Arab itu dikenal dengan isim nakirah. Kemudian laisa disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Laisanya di sini apa? Ini dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah nafi, yang maknanya tidak. Para ulama mengatakan apa? Ketika ada isim nakirah yang jatuh dalam kalimat atau jumlah ya, kalimat sama aja sih. Ketika ada sebuah atau ketika ada isim nakirah yang berada pada jumlah nafi, maka hal ini kata para ulama tufidu al-umuma wasyumul. Saya ulangi yang mencatat tufidu al-umuma wasyumul. Ya, hal ini menunjukkan atau memberikan faedah yang umum dan menyeluruh. Artinya apa umum dan menyeluruh? Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, baik dari satu segi ataupun dari semua segi.
Nah, ketika di sini dibilang ketika para mengatakan hikmah didahulukannya firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', yang ini merupakan ayat tanzih atas firman-Nya bahwa Sami'ul Basir, dan ini merupakan isbat, yaitu agar apa? Agar tidak ada yang mempunyai prasangka bahwasanya mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia, melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia. Agar tidak ada yang berprasangka seperti itu, maka ya, agar tidak ada yang berprasangka seperti itu, makanya didahulukanlah firman-Nya tanzih atas firman-Nya wa huwas samiul basir. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah sering banyak ya mendengar penjelasan ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa qala ta'ala, wa qala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai al-asma al-husna. Al-asma al-husna maknanya adalah nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan. Ya, nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dan kita ya berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Khaliq, Ya Jabbar. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Dalam sebuah hadis ini ya, warawal Bukhariyu wa Muslimun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahida, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya serta meyakini maknanya, maka dia akan masuk surga. Itu ya. Jadi ingat itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahida. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, maka barang siapa yang menghafalnya dan meyakini maknanya, dia akan masuk surga. Kayak nanti ini dihafalin ya al-asmaul husna. Setoran nanti. Misalnya mau setoran. Waqad fassara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama menafsiri bi annal murad, bahwasanya maksudnya ayyakuna mustazhiran laha, yaitu yaitu orang tersebut ya menghafalnya. Artinya orang tersebut menghafal nama-nama itu ma'atiqati ma'aniha, demikian juga meyakini maknanya. Ya, meyakini maknanya. Jadi barang ini makna dari ahsaha. Jadi orang yang menghafalnya serta meyakini maknanya, maka orang ini akan masuk surga. Ya, makanya jangan disia-siakan, di sini dihafalin. Orang dulu dihafalinnya, misalnya dijadikan kayak zikiran kan. Kalau dulu itu saya masih kecil itu
kalau di musola dikira entah itu hampir asar, waktu itu hampir asar kalau maghrib gitu. Itu dipakai corongan ya, pakai corongan, kemudian apa? Sambil baca-baca secara jemaah al-asma al-husna. Seperti itu. Baik, ini kita baca saja ini, insyaallah. Hadis ini adalah sebuah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Ta'ala. Ya. Baik. Warawat Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan fi sunanihi, dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, mi'atan illa wahida, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya serta meyakini maknanya, dia akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, ya, dan Allah Ta'ala esa. Witr itu esa, ya, Allah Ta'ala esa, dan Allah Ta'ala nantilah terjemahannya ini. Jadi memang hal-hal yang ganjil itu disunnahkan, ya, beberapa hal. Contohnya seperti memang 3 kalikan dalam wudu, itu kan hal yang disunnahkan. Cuma ini cara menerjemahnya yang pas ini, saya cari dulu terjemahan yang pas gimana. Huwallahul ladzi, ini namanya sekarang ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dari Allah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, kemudian yang ketiga Ar-Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ini dalam hadisnya ini Mas ya. Ini menyebutkan saja, nanti mana-mananya di belakang. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhil As-Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasib Al-Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud Al-Majidul Ba'ithul Syahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'idul Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidus Samadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barrut Tawwabul Muntaqim Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughnil Mani'ud Dharrun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Saburul Kafi. Nah, ini nama-nama
Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Ya, mungkin sampai di sini terlebih dahulu ya, pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kembali besok hari jika tidak ada halangan dan rintangan dan jika masih diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala. Baik. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, itu hanya insyaallah Ta'ala ya, besok kita akan masuk barunya makna lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan yang lainnya. Baik, jika memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu kajian hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sanggup kita untuk akhirat kita. Baik, kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.